Antum mengira bertorikoh itu meninggalkan dunia. Bukan. Bertorikoh itu nyatu dengan dunia secara fisik, tapi batinnya dengan yang maha batin. Alam ini zahirnya Allah. Batin kita apakah sudah dengan batinnya Allah? Itu torikoh. Kesadaran bahwa kita sedang dengan yang maha zahir, batin kita dengan yang maha batin, kesadaran itu namanya torikoh. Dan caranya gak seperti yang antum bayangkan, harus puasa sekian hari. Itu mau jadi ahli kebatinan namanya. Jadi torikoh itu beda orang beda cara, gak saklok. Kalau sama Kiai Fulan puasa dulu sekian hari, mutih. Enggak. Mungkin kita beda guru kali ya. Guru aneh kalau ngajar torikoh itu sederhana sekali. Dilihat kita masih kecil, umur 13 tahun, diajarin zikir yang ringan-ringan. Kamu zikir ini anak, ya pagi sore. Tapi setiap kali saya zikir, saya hilang Pak. Ntar umur 15, mulai dikasih zikir yang mulai ada angkanya besar, dilatih. Di umur 18 tahun, sudah kuat, zikir 70.000, segala macam. Bahkan umur-umur segitu. Antum sekarang udah umur 40, 50 masih ngomong begitu. Apa kata Imam Junaid? Di kitab ini tadi saya lupa bacain. Wahai anak muda, ya ma'syaras syabab, latihlah jiwamu sebelum tua. Latihlah badanmu sebelum merenta. Karena nanti kalau badanmu sudah tua, sudah renta, kamu tidak sempat lagi mengikuti jalur-jalur ulama salafus saleh seperti saya ini. Itu Junaid tiap malam gak bisa tidur, tahajud mulu, dia gak bisa tidur. Kalau tidur, di kemudian menghukum dirinya. Enggak berlebihan, itu biasa untuk Junaid. Sekarang saya kasihan, miris lihat anak muda hari ini. Tua-tua juga sama, mau tidur pakai handphone, torekot Samsungiyah, Oppowiyah, Applewiyah. Torekot ini nih lebih hebat. Mau tidur pakai torekot ini, bangun tidur, yang pertama dicari itu lagi. Kenapa orang bisa tahan? Karena ada yang dilihat. Antum rajin-rajin mujahadah, nanti Allah bukakan kolbu, lebih asik dari ngeliat YouTube. Namanya mukasyafah musyahadah, lebih asik dari baca kitab, lebih asik. Semoga sampai. Cukup ya. Allah kalau ingin membukakan ma'rifat kepada seorang hamba, maka Allah tidak memandang hambanya sedang beramal atau tidak beramal. Allah kalau ingin ngangkat orang jadi wali, gak dipandang dia sedang ngapain. Emang dari sononya udah jadi wali. Terus kalau Allah memberikan ma'rifat kepada kita, pengetahuan atau pengalaman rohani, karena pengalaman rohani itu pemberian dari Allah, lalu ada orang merasa ini ada pemberian, lalu dia punya amalan, dia mengira pemberian itu karena amalan dia. Ada orang bertemu Nabi SAW dalam mimpinya, dia merasa dia bertemu Nabi karena banyak amalan salawat. Apa pertanyaan beliau? Ini sebenarnya pertanyaan. Wal a'mal anta muhdiha ilaih. Amalan itu anta, itu sebenarnya a-nya double. A anta muhdiha ilaih. Apakah engkau yang memberikan hadiah kepadanya? Atau itu hadiah darinya kepadamu? Jika engkau kegeeran merasa sholatmu adalah hadiah untuk Allah, sholawatmu hadiah untuk Rasulullah, aina ma tuhdihi ilaih, mana hadiahmu kepadanya? Padahal kamu bisa bersolawat dengan lisan yang Allah berikan kepadamu. Kamu bisa bersolawat dengan nama-nama, yang mana nama itu Rasulullah yang mengajarkan kepada guru-gurumu. Engkau bisa bangun malam hari karena Allah membangunkanmu. Engkau bangun subuh hari karena Allah mengembalikan nyawamu.
Engkau bisa berbagi harta karena harta itu Allah rezekikan kepadamu. Lalu manakah hadiahmu kepada Allah? Apakah pantas engkau mendapatkan atau meminta pahala dari amalanmu? Itu lanjutannya Bang Dik. Pantas nggak kita beli surga dengan sholat yang tidak khusyuk itu? Pantaskah kita kemudian merasa saya ketemu Rasulullah karena sholawat saya? Ada kok yang nggak begitu, cuma nonton YouTube langsung ketemu. Ya. Ada orang udah bertahun-tahun sholawat, nggak ketemu Nabi. Di saat dia wirid nggak ketemu Nabi, lalu dia tertidur dalam wiridnya, baru ketemu Nabi, belum sempat wirid. Allah lagi kasih tahu, kamu diberikan ini bukan karena wiridanmu, tapi wiridmu itu pertanda kamu akan diberikan warid ini. Warid itu adalah pemberian dari Allah, yaitu mimpi. Supaya engkau siap bertemu Rasulullah, maka disiapkan dengan sholawat. Jadi jangan dibalik. Kita ini dapat bertemu Nabi bukan karena sholawat. Allah itu persiapkan dulu si hamba ini biar pantas ketemu Nabi, dia harus sibuk dulu bersolawat. Supaya dirinya lebur dalam cahaya sholawat, baru Rasulullah mendatanginya. Baru pantas. Sebenarnya setiap orang bersolawat, solawatnya dijawab Rasulullah dan Rasulullah hadir. Tapi masalahnya, dia baca solawat, kolbunya tidak hadir. Lalu bagaimana mungkin dia merasakan kehadiran Nabi? Jadi sekarang kita mendengar misalnya Habib Umar lagi solawat, melihat Rasul. Itu sangat mungkin. Terus diejek oleh orang yang gak ketemu, itu mungkin juga karena dia gak ketemu. Yang ketemu cuma Habib Umar. Karena Habib Umar merasakan kehadiran di kolbunya. Siapa makhluk pertama? Allah ciptakanlah apa yang kita sebut dengan tiupan pertamanya. Allah meniup. Ini jangan salah faham. Ini contoh ayatnya. Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan dari rohku. Allah menyebut zatnya, rohnya. Maka Allah menamakan zatnya dengan roh. Ruh. Hembusannya itu menjadilah apa yang kita sebut sekarang dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum Nur Muhammad, Allah itu mengenalkan dirinya bahwa dialah Ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi hadis kalam ilhami tadi semuanya ada di surat Al-Ikhlas ketika Allah mengatakan Qul huwa. Kenapa bukan Allah dulu tapi huwa dulu? Dalam tradisi bahasa Arab, kata yang zahir mesti lebih awal daripada kata ganti. Huwa artinya dia. Apa arti dia? Ini kata ganti. Allah nama yang zahir.